Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemotor yang berboncengan tiba-tiba terjatuh di Jalan Raya Solo, Jogja di Klaten. Satu orang tewas dan seorang lainnya terluka. Arus mudik Natal dan Tahun Baru mulai melalui gerbang tol Kalikangkung Semarang mulai meningkat. Mengisi liburan sekolah, puluhan anak di Klaten berkemah sambil belajar membuat sabun ramah lingkungan. Ya, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, Pertamina Patra Regional Jawa bagian tengah menyiapkan beberapa layanan tambahan bagi masyarakat. Layanan tambahan tersebut dilakukan Satgas Nataru yang tersebar di jalur tol Trans Jawa maupun non-tol. Pertamina Patra Regional Jawa Tengah turun ke lapangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024. Mereka menyiapkan sejumlah layanan tambahan. Di antaranya 5 mobil siaga, 4 fasilitas kesehatan, 4 motoris, 14 modul Pertasop, dan 1 SPBU fungsional, serta layanan lain yang tersebar di sepanjang tol Trans Jawa dan arteri. Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan kesiapan tim Satgas Pertamina di tol Pejagan, Pemalang, Batang, guna memberikan arahan kepada seluruh tim guna memastikan pasokan BBM dan LPG aman demi kelancaran hari Natal dan Tahun Baru. Bahwa mereka sudah menyiapkan. Yang pertama dari sisi volume, Pak. Volume saya lihat semua sudah dipastikan cukup dan malah disediakan volume tambahan untuk mobil storage, Pak. Kalau Bapak lihat di sini. Jadi begitu ada tanda-tanda tangki kosong langsung diisi. Jadi kita pastikan itu. Yang kedua kita menyiapkan layanan tambahan. Seperti Bapak lihat ini, Pak, rumah Pertamina ya, Pertamina Sehat. Jadi pastikan mereka itu kesehatannya, ban, rem, ya, hal yang umum ya, semua aman. Pihaknya juga menginstruksikan kepada seluruh karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik BBM maupun LPG, terutama di jalur yang biasa dilalui masyarakat untuk mudik ataupun berwisata. Pertamina menjamin stok BBM dalam kondisi aman, karena itu masyarakat tidak perlu khawatir. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Ya, masih soal Nataru jelang libur Natal dan Tahun Baru ini, Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan ram cek atau uji kelayakan bus. Hasilnya, Dinas Perhubungan menemukan beberapa bus asap emisinya melebihi ambang batas. Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan rem cek jelang libur Natal dan Tahun Baru. Uji kelayakan bus dilakukan di Terminal Mangkang, Gunung Pati, dan Cangkiran. Sejumlah bus diperiksa, baik bus antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, bus pariwisata, dan bus Trans Semarang menjadi sasaran uji kelayakan. Pengecekan bus meliputi pengecekan administrasi, di antaranya surat STNK, SIM, surat uji kelayakan berkala, kartu pengawas, dan persyaratan teknis kendaraan. Seperti pengecekan pada rem, lampu, ban, emisi gas buang, dan lainnya. Dari hasil pengecekan di 3 terminal tersebut, terbukti kondisi armada masih terbilang layak jalan. Namun ada beberapa temuan, diantaranya kopling kendaraan yang keras dan emisinya melebihi ambang batas dari ambang batas normal 40%. Namun ada bus yang emisinya 90 hingga 100%. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan kegiatan rem cek terkait dengan kesiapan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Kita memeriksa kesiapan terkait armada. Tadi sudah ke Terminal Cangkiran, kemudian ke Terminal Gunung Pati, nanti kita ke Terminal Mangkang. Selain terminal, kita juga akan melakukan rem cek di beberapa lokasi pool atau garasi kendaraan, terutama untuk kendaraan angkutan wisata. Sehingga kita harapkan dengan rem cek ini kita bisa memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat Kota Semarang atau masyarakat luas pada umumnya terkait keselamatan dan kenyamanan dalam melakukan perjalanan. Tak hanya di terminal, Disubju akan melakukan rem cek di beberapa lokasi pool atau lokasi kendaraan, terutama kendaraan angkutan wisata. Diharapkan rem cek bisa memberikan jaminan keselamatan kepada para masyarakat yang melakukan perjalanan Natal dan Tahun Baru. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.
Ya, sementara itu puluhan kendaraan yang menjadi sarana angkutan mudik Natal dan Tahun Baru diperiksa untuk memastikan kelayakan kendaraan. Selain itu kondisi kesehatan sopir juga diperiksa, termasuk diminta melakukan tes urin dan narkoba. Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga memeriksa puluhan bus angkutan mudik Natal dan Tahun Baru di Terminal Bobotcari, Purbalingga Kamis pagi. Petugas mengecek kondisi kendaraan, dari rem, lampu hingga kondisi ban kendaraan. Di sejumlah bus petugas menemukan sejumlah ketidaklengkapan seperti alat keselamatan termasuk kotak P3K, alat pemecah kaca darurat hingga surat bukti cek kendaraan berkala. Selain mengecek kondisi kendaraan, kesehatan para sopir juga diperiksa. Mereka diminta mengambil sampel urin untuk memastikan mereka sehat, bebas dari minuman keras dan narkoba. Pemeriksaan sebagai upaya untuk memastikan baik angkutan maupun sopir siap melayani arus mudik Natal dan Tahun Baru. Awak kendaraan kita laksanakan pemeriksaan kesehatan, kemudian kita juga mengambil urin. Harapan kita bahwasanya pemeriksaan ini dengan hasil tidak ditemukan ataupun kondisi daripada awak kendaraan kondisi sehat, tidak mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras, kemudian ataupun dinyatakan negatif. Pemeriksaan serupa akan terus dilakukan termasuk angkutan kota dan bus antar kabupaten. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Ya, masih soal masa liburan mendekati hari Natal dan Tahun Baru, kepadatan calon pemudik mulai terpantau di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali. Puncak arus mudik Nataru diperkirakan terjadi pada akhir pekan ini. Suasana Bandara Internasional Sumarno Boyolali tampak lebih ramai jelang Natal dan Tahun Baru. 3 hari jelang Natal, jumlah penumpang memang mulai meningkat. Pihak bandara menyediakan posko Nataru untuk memberikan rasa aman kepada para penumpang. Tahun ini jumlah penumpang mudik Nataru diperkirakan juga akan naik. Puncak liburan, puncak Natal mungkin nanti tanggal 20, hari Minggu tanggal 24 ya. Namun untuk paling puncaknya di kemungkinan tanggal 2, tanggal 3 untuk pergerakan penumpang. Gitu. Arus mudik Nataru tahun ini menurut pemerintah akan naik secara signifikan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, mengisi liburan sekolah puluhan anak-anak di Klaten berekreasi sambil belajar. Namun, belajar yang mereka lakukan sangat menyenangkan sehingga anak-anak tetap gembira. Jika Anda masih bingung kemana anak-anak berlibur, Taman Edukasi Sekar Arum di Ceper Klaten bisa menjadi alternatif. Nah, pada liburan sekolah akhir tahun, puluhan anak dari berbagai tempat mengisi liburan dengan cara yang berbeda. Mereka berkemah sambil belajar sesuatu. Suasana tetap santai dan menyenangkan anak-anak sehingga mereka tetap merasa seperti sedang menjalani sebuah liburan. Salah satunya dilakukan anak-anak ini adalah membuat sabun ramah lingkungan dari buah lerak. Edukasi ini ternyata menyenangkan anak-anak. Selain bertemu dengan teman-teman baru, mereka juga berlibur sambil belajar sesuatu. Serunya seperti apa? Dapat pengetahuan baru, terus bisa bikin eksperimen. Eksperimennya apa ini? Sabun apa? Bikin sabun dari buah lerak. Gimana tadi caranya? Para peserta tidak hanya datang dari Klaten, tapi juga dari daerah lain seperti Solo, Kendal, dan Gunung Kidul, Yogyakarta. Kegiatan kemah ini sifatnya itu fun, edukatif, dan bisa sharing, Pak. Jadi memang kemah liburan selalu kita isi dengan hal-hal yang bisa menumbuh kembangkan kreativitas. Selain itu juga pasti seru ya, fun sekali. Liburan edukatif seperti ini tentu saja membawa kesan tersendiri bagi anak-anak, sehingga menjadi bahan bagi mereka untuk bercerita usai liburan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Iya, sebuah replika pohon Natal unik dibuat pengelola Saloka Theme Park di Kabupaten Semarang sehingga mendapat rekor muri. Pohon Natal dikreasi dari tanaman yang berada di bawah atau di danau rawa pening. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda. Pohon Natal umumnya terbuat dari pohon cemara. Namun pohon Natal di depan Saloka Theme Park di wilayah Tuntang, Kabupaten Semarang ini sangat berbeda dan unik. Ya, pohon Natal ini dirangkai dari tanaman enceng ngono kering.
Tanaman diambil dari kearifan lokal, yakni dari Danau Rawapening. Pihak pengelola sengaja mengkreasi replika pohon Natal tahun 2023 secara berbeda, sekaligus untuk memberdayakan petani dan warga sekitar. Danau Rawapening memang banyak ditumbuhi tanaman enceng gondok, sehingga kerap mengganggu keseimbangan ekosistem danau. Untuk menghasilkan pohon Natal indah ini butuh waktu pengerjaan selama 3 minggu dengan bahan baku 400 kg enceng gondok. Tanaman enceng gondok dirangkai mengikuti kerangka pohon yang sudah disiapkan. Pada puncak pohon dipasang ornamen bintang khas Natal. Pohon kemudian dipercantik dengan berbagai ornamen lain, seperti bunga cemara, lampu hias, dan kulit jagung. Dari tangan-tangan terampil, akhirnya berdiri tegak sebuah pohon Natal setinggi 13 meter dengan diameter 8 meter. Kaloka berada di sekitar Rawapening, di mana Rawapening ini salah satu potensi, bukan masalah ya, potensi yang ada di Rawapening adalah eceng gondok. Dan masyarakat sekitar di sini memanfaatkan eceng gondok itu untuk kerajinan, sehingga kami ingin mengangkat eceng gondok ini menjadi sesuatu yang berharga, lebih dikenal, sehingga dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar juga akan lebih tinggi. Demikian. Pohon Natal dari enceng gondok ini memecahkan rekor muri sebagai sebuah karya luar biasa. Sebuah karya spektakuler, yaitu replika pohon Natal dari rangkaian eceng gondok tertinggi. Tingginya 13 meter dan diameternya 8 meter. Kegiatan ini luar biasa karena ini juga melibatkan ataupun kerjasama juga dengan UMKM sekitar, dengan eceng gondok yang ada di sekitar pula, sehingga ini mengangkat kearifan lokal. Kehadiran pohon Natal dari enceng gondok sekaligus menambah spot liburan Kampung Natal Saloka tahun 2023 yang digelar tanggal 16 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Julianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, informasi jelang kemeriahan jelang Hari Raya Natal mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.